Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba sekarang dipimpin ketuanya, Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba. Baik anak-anak, seperti rutinitas biasa kita lakukan setiap pembelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membaca surah pendek ya. Untuk hari ini kita baca surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Baik anak-anak, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ustazah akan absen dulu ya. Nanti yang Ustazah panggil silakan angkat tangan. Sheila Raya, Najilatur Rahmah, Seli Fatma, Putri Setia, Indah Nur Aini, Kinta Aulia. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak ya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ustazah akan menanyakan terlebih dahulu tentang pembelajaran minggu kemarin. Masih adakah yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih? Coba, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Coba apa? Iman kepada qada dan qadar. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Alhamdulillah berarti belajar ya tadi malam ya. Baik anak-anak. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini. Di sini Ustazah nanti akan mensajikan sebuah video. Silakan nanti kalian amati video ini. Nah, disinilah kita nanti akan mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Coba sekarang perhatikan ke depan, nanti dianalisa, diamati. Nah, nih. Oke, cukup ya. Nah, gimana? Videonya bagus? Bagus. Sudah diamati? Sudah. Oke, tentang apa anak-anak? Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran atau keterangan tentang materi pernikahan ini, Ustazah akan mengadakan pretest terlebih dahulu ya tentang pernikahan ini. Nah, di sini Ustazah ada link, silakan kalian masukkan ke HP kalian. Nah, Ustazah kirim ke WA-nya, nanti silakan dikerjakan. Nah, ini untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian tentang pernikahan. Oke, silakan dikerjakan. Di sini Ustazah kasih waktu 10 menit. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ikuti dulu dengan tepuk manja Jawanya. 1, 2, 3. Baik, Ustazah akan menerangkan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, ada apa sajakah di dalam pernikahan dalam Islam ini? Pertama, Ustazah akan memberikan KD atau kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dulu ya tentang pernikahan ini. Pertama, itu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam
Kemudian yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian tujuan daripada pembelajaran pernikahan dalam Islam ini adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pengertian pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian menelaah dalil-dalil pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan cermat dan teliti. Dan yang terakhir itu menganalisis hukum-hukum pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya sini Ustazah akan membahas tentang definisi ya. Definisi daripada pernikahan itu. Kemudian yang kedua itu tentang dalil pernikahan. Yang ketiga adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Mbak sampai di sini dulu. Ada nggak yang tahu tuh apa itu pernikahan? Coba Kuni. Pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bergaul secara syah sesuai dengan ketentuan Islam. Bagus ya, itu definisi daripada pernikahan. Oke, Ustazah akan membahas pertama adalah tentang apa itu pernikahan. Ada 4 pengertian yang dipakai di dalam Al-Quran ya anak-anak ya. Jadi pernikahan itu ada 4. Pertama itu uqdatun nikah. Apa itu artinya uqdatun nikah? Perjanjian yang kuat. Kemudian yang kedua ini ada zawaja. Zawaja itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud pasangan ini? Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Oke, yang kedua adalah misaqun ghalidho, yaitu ikatan yang kokoh. Nah, ini dalam istilah dalam Al-Quran, misaqun ghalidho itu artinya ikatan yang kokoh. Kemudian yang terakhir adalah mawaddah warahmah, yang artinya adalah kasih sayang yang dirahmati. Oke, kemudian apa itu pernikahan secara terminologi? Secara terminologi, nah pernikahan adalah akad yang membolehkan halal hubungan intim dengan menggunakan kata angkah tukah. Itu yang artinya menikahkan. Dan yang kedua adalah zawaj tukah, yang artinya mengawinkan. Ini secara terminologi ya. Kemudian yang ketiga, nah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, apa itu pernikahan? Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga. Nah, kalau dalam istilah Al-Quran tadi keluarga yang sakinah, mawaddah, nah, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang dalil pernikahan. Nah, pertama ada di surat Ar-Rum. Dalil tentang pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21 ya, yang artinya Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Nah, ini kembalinya kepada tadi kalimat zawaja ya. Kemudian agar kita cenderung dan merasa tentram dengannya. Nikah melahirkan ketentraman dan kasih sayang. Jadi anak-anak, pernikahan itu bisa melahirkan apa? Ketentraman dan kasih sayang. Tuh. Kemudian yang kedua, ini ada surat An-Nur ayat 32. Jadi arti daripada surat An-Nur pertama ini adalah Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Jadi anak-anak, pernikahan itu juga menjadi sarana daripada pembuka pintu rezeki. Jadi jangan takut nih. Kalau ibaratnya, Ustazah gimana kalau menikah belum punya rezeki? Don't worry, jangan takut. Karena setelah pernikahan ini nanti insya Allah akan melampaukan rezekinya. Nah, ini dari hadis ya anak-anak. Ini dalil tadi hadis, jika seorang menikah maka ia telah menyempurnakan agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Nikah menyempurnakan agama. Jadi anak-anak, pernikahan itu selain pertama nikah melahirkan ketentraman dan kasih sayang, yang kedua nikah itu sebagai sarana pembuka pintu rezeki, dan yang ketiga adalah sebagai penyempurna agama. Bisa dipahami tentang dalil? Bisa. Oke, selain dalil kita akan belajar yaitu tentang hukum pernikahan. Nah,
Hukum pernikahan ada berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 5. Apa aja yang pertama? Wajib. Nah, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Oke, alhamdulillah sudah banyak pengetahuannya ya. Sekarang kita akan membahas tentang wajib nih. Kapan pernikahan itu dikatakan wajib? Pertama, nafsu mendesak, mampu menikah. Jika tidak menikah, berpeluang jatuh kepada zina. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Nah, itu apabila telah mampu memberikan mahar. Mahar kepada siapa? Nah, mahar kepada calon istri, kemudian memberikan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi dia masih mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga itu adalah mubah. Nah, mubah seseorang melakukan pernikahan namun belum ada alasan mendesak. Ini yang dikatakan mubah. Jadi kalau dia mubah itu boleh menikah, ya, boleh menikah dengan alasan atau bisa dikatakan tidak ada desakan gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah haram. Coba ada yang tahu definisi haram untuk pernikahan? Oke, baik, Ustazah akan jelaskan di sini. Kapan pernikahan dikatakan haram? Nah, ini apabila nafsu mendesak, belum mampu memberi nafkah dan merugikan istrinya. Jadi yang dimaksud merugikan istrinya ini dia ada tujuan tertentu. Apa itu tujuannya? Balas dendam. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau kita ibaratnya nih ada kalimat cintanya ditolak. Nah, gimana caranya saya harus mendapatkan dia? Nah, dan tujuannya untuk balas dendam itu tidak boleh ya. Jadi di sini ini adalah hukum-hukum daripada pernikahan. Jadi nanti kalau memang sudah ada yang masuk dalam satu kriteria di sini, nah bisa melakukan pernikahan. Baik anak-anak, nah setelah Ustazah paparkan semua pembelajaran kita tentang pernikahan dalam Islam, di sini Ustazah Ustazah memunculkan sebuah video, nanti diamati video ini, yang tentunya video ini masih berkaitan tentang pernikahan. Di dalam video ini adalah yang akan menjadi diskusi kita, ya, problem kita untuk didiskusikan, kita cari solusinya, ya. Oke, silakan nanti dilihat. Setiap anak bagaikan benih berharga yang siap tumbuh dan berkembang, melimpahi bangsa Indonesia dengan impian dan harapan baru. Oke, gimana anak-anak video kita? Sudah jelas? Apa kira-kira? Pernikahan ini. Jadi anak-anak, nah dari video itu nanti kita akan membahas tentang video pernikahan dini ya. Nah di sini Ustazah memunculkan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Pertama adalah bagaimana hukum syariat Islam tentang pernikahan dini. Kemudian yang kedua, hukum syariat Islam menikahi wanita hamil hasil zina. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menurut syariat Islam dan hukum negara tentang nikah mut'ah. Jadi nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ustazah akan bacakan kelompoknya. Pertama adalah Mukminin Sheila Raya Kinta Safitri Nike Kuni, siap? Siap. Oke. Jadi silakan didiskusikan anak-anak. Nah, setelah selesai nanti kita akan presentasikan di depan masing-masing. Oke, silakan. Siap? Oke, alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap semua silakan maju kelompok pertama dulu. Ayo silakan kelompoknya Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana hukum syariat Islam tentang pernikahan dini. Kelas 1, identifikasi masalah. Adanya peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan karena pernikahan di usia muda. 2. Adanya peserta didik yang berhenti sekolah karena pernikahan di usia muda. Baiklah, di sini kami akan membuka satu termin dengan 2 pertanyaan. Ayo, siapa yang akan menanggapi? Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, apakah dampak positif dan negatif dari pernikahan dini? Dampak positif dari pernikahan ini yaitu seorang wanita akan terhindar dari yang namanya zina, terhindar dari yang namanya fitnah. Kemudian apabila seorang wanita itu menikah dengan usia dini atau usia cepat, maka
ia akan lebih diurusi atau dibiayai ekonominya oleh suaminya. Dampak negatif dari pernikahan ini adalah memutus pendidikan seorang anak perempuan yang seharusnya melanjutkan cita-cita yang telah mereka impikan. Kasih aplaus dulu. Alhamdulillah presentasi kita sudah selesai ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengadakan post test ya, post test dari pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan siapkan HP-nya. Nah, ini di sini sudah menyiapkan Google Form ya. Silakan kalian klik, masukkan linknya ke HP kalian masing-masing. Silakan kerjakan selama 10 menit. Yuk, dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, alhamdulillah sudah selesai ya. Di sini Ustazah akan memeriksa bagaimana hasil post test kalian. Nah, di sini alhamdulillah post testnya luar biasa, nilainya bagus-bagus ya. Tadi kalau pretest yang nilainya masih ada, tadi Indah Nuraini untuk pretestnya hasilnya 40. Sekarang alhamdulillah nilainya sudah mencapai 95, luar biasa. Ya, kasih aplaus ya. Baik, anak-anak, setelah kita mengadakan post test, di sini Ustazah akan mengambil beberapa kesimpulan daripada pernikahan dalam Islam yang kita uraikan pada hari ini. Kesimpulan materi pernikahan dalam Islam. Coba siapa yang akan memberikan kesimpulan? Pertama tentang definisi pernikahan. Siapa? Dari Ana Ustazah. Oke, silakan. Pengertian dari pernikahan dini adalah akad yang diucapkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dapat bergaul secara sah sesuai dengan agama syariat Islam. Oke, baik. Alhamdulillah jawabannya benar ya. Kita Ustazah kasih jempol nih ya. Nah, ini untuk Danda, alhamdulillah jawabannya sudah bagus, yaitu tentang hukum-hukum Islam. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengadakan refleksi daripada pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang akan memberikan refleksi? Silakan Fitri. Refleksi pembelajaran pada materi ini menurut saya Ustazah, pembelajarannya sangat menyenangkan dari materi pernikahan dalam Islam. Karena saya juga dapat memahami beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan dan hukum-hukumnya. Yang pasti pembelajaran pada kali ini memiliki banyak sekali manfaat. Oke, alhamdulillah ya, refleksinya bagus sekali tentang materi kita, yaitu pernikahan dalam Islam. Baik, alhamdulillah anak-anak, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita selesai dalam pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan PR ya. Siap ya? Nah, PR untuk materi pernikahan dalam Islam, yaitu materi 1. Silakan nanti dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul ya. Nah, dan jangan lupa anak-anak, minggu depan kita masih membahas tentang pernikahan dalam Islam, yaitu subtema yang kedua, yaitu tentang tujuan pernikahan, kemudian rukun pernikahan dan hikmah pernikahan. Nah, itu beberapa submateri yang akan kita bahas pada minggu depan ya. Kemudian, nah selanjutnya perlu diingat anak-anak, Ustazah akan memberikan motivasi tentang belajar nih ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar. Perlu diingat, belajar itu bisa menjadi kunci daripada kesuksesan. Nah, dan perlu kalian ketahui, dengan belajar itu kita bisa mengubah dunia, ya, mengubah dunia. Tapi perlu diingat juga, ya, kalaupun kita nanti tidak bisa mengubah dunia, minimal kita bisa mengubah diri kita sendiri. Fahim tuh? Baik anak-anak, Ustazah kira cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa ya. Nah, dan akhirnya kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi